Oke, sekali lagi shalom semua, selamat siang. Sekali lagi shalom. Semakin hari semakin panas tempat ini, puji Tuhan ya. Teman-teman, kita bersyukur ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita beribadah. Saudara-saudara, minggu depan kita akan merayakan anniversary kita yang keempat. Puji Tuhan kita sudah berumur 4 tahun. Kita berdoa dan berharap kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang sustain komunitas kita ini, gereja ini. Tapi tidak hanya sustain, kita juga terus bertumbuh dan kita terus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita, komunitas ini juga, bahkan orang-orang di luar sana, boleh menikmati buah-buah yang dihasilkan dari hidup kita. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam bagian terakhir daripada pernyataan oleh Yesus Kristus. Kita akan balik kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia. Kita masih akan meneruskan kitab Galatia. Dan minggu depan kita tidak akan membahas Galatia karena berhubungan dengan anniversary kita. Kita akan membahas kitab lain, hal lain. Tapi setelah itu kita akan terus melanjutkan eksposisi kitab Galatia. Mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 1. Sudah dapat semua? Saya yang belum. Galatia 1 kita akan baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mohon diperhatikan baik-baik. Sekali lagi, kita sudah baca bagian ini 3 kali dengan berbagai macam hal yang kita sudah bahas. Kita akan mencoba menggali lagi, melihat lagi ya. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu, ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ini yang akan kita bahas. Kita udah membahas di bagian pertama. Waktu pertama-tama kita membahas tentang, boleh di next, ada slide. Ini saya mau ingatkan bahwa di dalam teks ini, ayat 11 sampai 24, Paulus sedang menceritakan atau membagikan 3 fase di dalam hidupnya. Fase sebelum bertobat, mengalami pertobatan, dan hidup di dalam pertobatan. Sekali lagi, fase sebelum bertobat, mengalami pertobatan, dan hidup di dalam pertobatan. Apa yang terjadi di dalam fase sebelum bertobat? Nah, kita harus mengingat bahwa ia adalah orang yang memiliki tradisi Yudaisme. Dia adalah orang Judaizer, yang artinya dia memakai teologi Yudaisme, di mana mereka tidak percaya dengan ketritunggalan Allah, di mana mereka juga berpikir bahwa kalau mau mendapatkan sesuatu, kita harus hidup dengan sekudus-kudusnya,
supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita anggap sebagai berkat. Itulah pemahaman yang terjadi di dalam teologi Yudaisme dan juga di dalam teologi PL. Itulah makanya sebenarnya yang mau disampaikan di dalam PL adalah ketidaksempurnaan tindakan manusia yang manusia tidak mungkin mendapatkan berkat karena tidak ada satu tindakan manusia yang bisa membuat dia mendapatkan berkat. Ini yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya Paulus di dalam hidup sebelum pertobatan, dia berpikir dia bisa selamat, dia mendapatkan apa yang dia mau, bahkan dia mendapat posisi yang sangat tinggi, itu karena kesucian yang dia lakukan. Makanya di dalam ayat 12, di ayat 11 dan di ayat 13, kemudian di ayat 14 dikatakan, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku. Jadi di dalam keimanannya dia lebih maju daripada yang lain. Ini yang berarti dia melakukan ketaatan, kesucian, kekudusan yang jauh lebih maju daripada apapun. Tapi itu waktu sebelum bertobat. Setelah bertobat, ternyata dia berpikir hal yang 180 derajat berbeda. Kalau sebelumnya dia berpikir bahwa dia bisa selamat, dia bisa mendapatkan berkat oleh karena kekuatan atau usaha-usaha yang dia lakukan. Tapi sekarang dia ternyata, kalau kita lihat, dia bisa melakukan hal-hal itu karena adanya kasih karunia daripada Tuhan. Dan itu di ayat 12 dikatakan, karena aku, perhatikan ini ya dari ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kau beritakan ini bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya. Tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi dia sebenarnya mendapatkan dan memahami Injil secara langsung di dalam Kisah Rasul 9, boleh dibaca ceritanya oleh Yesus. Penyataan oleh Yesus Kristus. Kenapa Yesus mau pilih dia? Kenapa Allah mau pilih dia, mau panggil dia? Kenapa harus dia? Jawabannya itu adalah karena kasih karunia Allah. Bukan karena apa yang dia miliki. Jadi ini membantah apa yang sebenarnya sudah dilakukan dan dipikirkan oleh Paulus. Bahwa dia bisa mengalami pertobatan atau dia bisa mengalami yang namanya berkat itu karena usahanya. Itu terbantah langsung. Dan dia di sini dikatakan di ayat 15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku, lihat ya, ada pemanggilan oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya. Apa kasih karunia-Nya? Kita udah bahas kemarin, kasih karunia Allah adalah anaknya yang dinyatakan di dalam diri kita. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi kita harus ngerti, waktu Allah mau menyatakan anaknya di dalam diri seseorang, orang itu sudah dipilihnya jauh-jauh sebelumnya. Jadi kasih karunia yang Allah berikan bukan kasih karunia yang dadakan. Tapi memang sudah direncanakan dari semula. Siapa yang akan mendapatkannya, dan bagaimana caranya, dan apa isinya. Isinya udah jelas, hanya satu. Kasih karunia itu hanya satu. Penyataan anaknya di dalam diri manusia. Itu yang Paulus mau tegaskan. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku. Nah ini, masuk ke bagian ketiga, hidup dalam pertobatan. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Minggu lalu kita udah bicara tentang ini adalah panggilan. Puji Tuhan, Paulus udah langsung tahu. Dia dipanggil Tuhan mau kemana. Tapi di antara kita mungkin ada yang masih belum tahu. Maka gumuli. Yang sudah pasti kita tahu, kita harus memberitakan tentang dia. Tapi kepada siapa? Gumuli. Nah, kita lihat sekarang. Boleh di next. Kita akan melihat hidup dalam pertobatan Paulus. Kita akan belajar pada hari ini ada 3 hal di dalam pertobatan Paulus ini yang akan kita sama-sama lihat. Pertama, ini poinnya ya. Semua poinnya hari ini bicara dari sini. Jadi jadi poinnya tidak seperti di tempat-tempat lain dadakan gitu ya. Jadi saya langsung spill di depan supaya semua langsung tahu. Jadi kalau dia mau pulang silakan langsung pulang aja. Nah, di dalam pertobatan ada 3 poin. Yang pertama, ketika dia hidup dalam pertobatan, dia menceritakan hidup yang penuh kasih karunia. Sekali lagi, dia menceritakan hidup yang penuh dengan kasih karunia. Yang kedua, dia menjalani hidup
yang penuh dengan kasih karunia. Yang ketiga, ia memberikan buah dari hidup. Memberikan buah yang dinikmati komunitas yang hidup di dalam kasih karunia. Sekali lagi, dia menceritakan hidup, menjalani hidup, memberikan buah. Ini 3 hal yang Paulus bagikan di dalam pertobatan. Kita mulai dari poin pertama. Menceritakan hidup yang penuh kasih karunia. Sabar, belum di next. Kita lihat, ya di sini dulu aja, boleh next. Nah, kita lihat yang pertama ini ya. Kita waktu berpikir dari ayat 11 sampai kepada ayat 24. Seluruh apa yang disampaikan Paulus di dalam ayat 11 sampai 24 itu adalah tentang next ini, menceritakan hidup yang penuh kasih karunia. Itu seluruh perikop itu ngomongin ini. Dia menceritakan bagaimana sih hidup yang berdasarkan kasih karunia. Ayat 12 dibilang di situ apa? Dia mendapatkan penyataan oleh Yesus Kristus. Jadi bukan karena usahanya dia bisa mengerti Injil atau dia selamat. Tapi karena Yesus Kristus berkenan kepadanya, menyatakan dirinya, sehingga dia sekarang boleh memperoleh keselamatan. Dan boleh membagikan keselamatan itu kepada orang-orang non-Yahudi. Ingat ya, jadi tujuannya jelas, orang-orang non-Yahudi. Nah saudara-saudara, yang menarik adalah, ternyata, kenapa perikop ini harus ada? Karena kasus di jemaat Galatia adalah adanya orang-orang Yudaisme yang masuk ke dalam gereja yang kembali menegaskan bahwa keselamatan harus Yesus dan melakukan hukum Taurat, atau Yesus dan perbuatan baik, atau Yesus dan kesucian tindakan hidup. Nah, itu yang terjadi di dalam kasus Galatia. Buat Paulus itu bukan Injil. Injil itu seperti apa? Injil itu adalah hidup yang penuh kasih karunia. Kalau kasih karunia itu bukan berdasarkan hasil usaha. Kalau ada usaha, itu bukanlah kasih karunia. 0,01% usaha itu bukanlah murni kasih karunia. Berarti tetap ada achievement. Makanya di sini Paulus mau menegaskan, hei orang-orang Galatia, saya percaya karena penyataan Yesus Kristus. Dulu saya orang yang berpikir sama seperti orang-orang itu. Kalau mau selamat, harus lakukan A, B, C, D, F, G, I, J, K, L, M, N. Kalau sampai Z kejauhan ya. Nah terus, kalau saya lakukan, tapi ternyata setelah saya lakukan itu, saya tidak mungkin selamat. Tapi saya selamat karena Yesus Kristus berkenan menyatakan dirinya kepada saya. Itu baru kasih karunia. Apa artinya? Saya tidak layak, tetapi dilayakkan olehnya. Sekali lagi, arti dari kasih karunia adalah tidak layak, tetapi dilayakkan. Jadi kalau ngomongin kasih karunia, kalau ngomongin tidak layak tapi dilayakkan, apakah ada usaha manusia di situ? Tidak mungkin. Dan itu yang mau disampaikan Paulus. Saya dulu usaha mati-matian, tapi Dia yang telah memilih saya. Dia yang telah menyatakan anaknya. Telah memanggil saya untuk memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi ini adalah kisah perjalanan kasih karunia. Nah, kalau kita, siapa tahu di sini ada yang suka bersaksi ya. Kalau kita mau bersaksi, bagaimana kita harus bersaksi? Tirulah Paulus. Paulus tidak menyaksikan hal-hal lain selain daripada seluruh hidupnya adalah kasih karunia Allah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Dia dikatakan di ayat 16 bagian terakhir, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan manusia. Ini ada dua hal yang harus kita lihat. Kenapa Paulus ngomong kalimat ini? Pertama, ingat, waktu itu kawan-kawannya dia adalah kawan-kawan orang Yahudi. Yang artinya, saya sudah sampaikan minggu lalu, kalau dia waktu itu matanya lagi begitu, terus dia sembuh, terus dia balik ke orang-orang Yahudi, udah pasti orang-orang Yahudi, hah, bodoh kamu, Yesus kok Tuhan.
Pasti kan begitu. Karena mereka nggak percaya Yesus Tuhan. Itu ya, mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Mereka tidak percaya dengan Tritunggal. Mereka percaya monoteisme mutlak. Satu pribadi, satu esensi. Seperti agama-agama lain. Nah, perhatikan. Di sini katakan, aku tidak mempertimbangkan manusia. Artinya dia tidak nanya pendapat sama kawan-kawannya. Karena kawan-kawannya bukan orang Kristen. Tapi yang kedua, dia menjadi rasul. Dia betul-betul karena kasih karunia, bukan karena ditahbiskan oleh manusia. Sekali lagi, bukan karena ditahbiskan oleh manusia. Atau saya mau bilang, bukan karena dia diangkat rasul oleh Petrus. Ini mau menyanggah saudara-saudara kita yang terlalu menekankan kepada infalibilitas kepausan. Ya, jadi kita harus mengerti, kok bisa orang yang waktu itu tidak bersama circle Yesus, betul ya? Saulus itu bertobat di Kisah Rasul 9. Yesus naik ke sorga di Kisah Rasul berapa? 1 dan naik ke sorga. Jadi masih ada ya cerita Yesus naik ke sorga di Kisah Rasul ya. Yesus naik ke sorga Kisah Rasul 1. Paulus bertobat Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 9. Di Kisah Rasul 8, dia masih setuju kalau si Stefanus mati dibunuh. Dia setuju dengan kematiannya si Stefanus itu. Tapi dia habis itu bertobat, dipanggil Tuhan. Dia melihat dan Tuhan mau panggil dia secara khusus. Nah, kalau orang-orang kan bilang Rasul itu saksi mata yang menikmati, yang melihat perjalanan Yesus kan. Sedangkan Paulus saat itu, apakah dia ikut bersama 12 rasul yang lain? Dan makanya dia mau menekankan, gue ini rasul, dan ketika 3 tahun kemudian dia pergi ke rumah Petrus, apakah Petrus membantah kerasulannya? Enggak, Petrus tidak membantah kerasulannya. Nah, jadi dia mau menekankan, makanya cerita ini penekanan tentang kasih karunia. Kasih karunia kerasulannya. Tapi kalau ada zaman sekarang yang mau bilang, wah saya rasul kasih karunia Tuhan, mari kita uji dia. Kita tidak akan puji dia, kita uji dia. Ya, apakah dia menderita cambukan seperti Saulus? Mari, kalau iya, kita akan puji dia. Nah, coba perhatikan, itu yang hendak disampaikan oleh Paulus, bahwa dia boleh mendapat, bahkan diangkat menjadi rasul, itu kasih karunia. Karena itu peran yang sangat tinggi loh. Bukan peran yang sembarangan loh. Dia sangat bersyukur karena dia boleh diangkat Tuhan menjadi rasulnya. Menjadi hambanya. Lalu apakah dia ketika, wah oke, sekarang saya rasul. Habis itu, oke, sekarang saya akan buat pelayanan megah-megahan. Kemudian saya akan setiap hari saya akan buka TikTok dan di situ saya live gitu. Apakah seperti itu? Perhatikan ayat yang ke-17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat kemana? Ke tanah Arab. Tanah Arab di sini bukan Arab Saudi yang sekarang ya. Nanti boleh dicari tanah Arab saat itu di mana. Tanah Arab nah sekarang pertanyaannya, ngapain Paulus ke tanah Arab? Saudara-saudara, Paulus adalah orang yang hatam kitab Taurat. Itu ya, 3 kitab Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ya, semua perjanjian lama dia hatam. Hatam sekali. Baik di dalam pikiran maupun di dalam perilakunya, hatam. Tapi apakah itu semua match dengan kasih karunia Allah? Sekali lagi, dia hatam semua di dalam PL. Tapi kalau dia memakai pola pikir itu, apakah itu match dengan kasih karunia Allah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Maka dia kerap ngapain? Dia merenungkan ulang apa yang sudah dia pelajari. Sekali lagi, dia kerap ngapain? Dia merenungkan ulang, dia mempelajari. Menurut banyak sekali komentari, dia merenungkan ulang,
dia mempelajari kembali apa yang sudah ia tahu tentang Taurat. Kemudian dia tabrakan dengan kasih karunia Allah. Apa bukti kalau dia jago banget PL? Satu, sehampir keseluruhan suratnya, banyak, ya hampir keseluruhannya lah, banyak mengadopsi dari kitab Yesaya. Contoh, Yesaya 64 ayat 1 dan 2. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu kalimat yang juga muncul di Korintus. Salah satunya. Dan apakah itu bicara tentang berkat-berkat jasmani? Tidak. Karena nubuat Yesaya tentang Yesus, maka kalimat daripada Paulus itu yang mengutip dari Yesaya itu adalah tentang Yesus. Maka pernahkah sedikit pun orang yang sudah tahu kasih karunia membicarakan hal lain selain kasih karunia? Sekali lagi, pernahkah sedikit pun orang yang ngerti kasih karunia membicarakan hal yang bukan kasih karunia? Inilah Paulus. Dia menceritakan kasih karunia. Apakah kasih karunia tentang hidup yang tenang? Oh no. Dia ke Arab. Jauh loh. Waktu itu belum ditemukan Ford Ranger atau Navara Frontier atau apalah mobil-mobil itu, gue juga nggak tahu. Waktu itu mungkin dia masih naik keledai atau naik kuda atau naik onta atau naik kaki, kita nggak tahu. Ya naik kaki kan, kita nggak tahu dia naik apa. Tapi bayangkan dia pergi dan dia merenungkan pembelajarannya. Sedangkan di umat Kristen yang sudah begitu luar biasa pintar, tapi tidak merenung ya. Dan kalau dia banyak merenung, baru dengan kepintarannya dia banyak merenung. Kalau kita dengan kepintaran kita banyak bicara daripada merenung. Sekali lagi, dengan kepintarannya dia banyak merenung. Memikirkan ulang, apakah ini match dengan kasih karunia Tuhan? Nah, tapi kita banyak bicara daripada merenungkan. Ingat, dia hatam Taurat. Perjanjian lama dia sikat habis. Siapa yang sudah pernah sikat habis perjanjian lama, angkat tangan. Lebih banyak bicara daripada? Nah, itulah hasil hipotesa kita sudah ada ya. Paulus loh. Tapi kita selalu punya slogan, saya hidup bagi Allah. Saya hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya hidup untuk memberitakan Injil. Yang mana? Apakah kita yang banyak bicara itu? Atau kita yang banyak merenung seperti Paulus? Coba pikir baik-baik. Kita selalu klaim diri kita adalah orang yang hidup di dalam kasih karunia. Tapi klaim itu palsu. Klaim itu sering palsu. Karena kita tidak tahu orang yang hidup di bawah kasih karunia harusnya kayak gimana. Maka Paulus menggambarkan, pertama-tama, renungkan. Dia udah pinter aja, ngapain? Merenung. Kita yang nggak tahu apa-apa. Nah itu ya. Mungkin kita merenungkan nasib ya. Atau merenungkan penderitaan-penderitaan kita. Tapi merenungkan kasih karunia Tuhan tidak. Ah itu. Lanjut lagi. Dia pergi ke tanah Arab. Habis itu dia balik lagi ke Damsyik ayat 17. Ada kemungkinan besar waktu dari Arab dia ke Damsyik. Dia ngapain? Dia langsung setelah dia merenungkan itu dia langsung memberitakan Injil. Dia tahu oh ternyata gini. Oh ternyata gini. Dia memberitakan Injil. Ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian. Jadi setelah dia dari Arab ke Damsyik 3 tahun kemudian. Dia pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Kefas ini Petrus ya. Untuk mengunjungi Petrus. Dan menumpang 15 hari di rumahnya. Banyak yang mungkin berpikir, mungkin orang saat itu juga berpikir, dia pergi ke rumah Petrus, mau diajarin sama Petrus. Ternyata tidak. Di dalam sejarahnya kita harus melihat kepada ayat yang ke 22.
22 di situ dikatakan, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Bayangkan ya, dia terkenal, tapi dia pergi ke rumah Petrus, tapi dia tetap aja, dia udah pergi dari rumah Petrus itu, muka aja tetap nggak dikenal. Nah, biasanya orang kalau mau belajar sama orang, itu pasti keluar masuk kota, terus belajar, ada apa sih gitu, pasti ikut. Tapi di dalam teks ini dikatakan, dia mukanya tetap kagak dikenal. Jadi apakah, makanya di situ muncul sebuah penafsiran. Apakah dia ke rumah Petrus untuk minta diajarin? Tidak. Ngapain dia ke rumah Petrus? Dia ngobrol tentang Injil dan tentang pelayanan yang telah dia lakukan. Jadi sekali lagi dia ngobrol tentang Injil dan tentang pelayanan yang telah dilakukannya. Dan dari ngobrolan itu, match, gak ada bedanya apa yang disampaikan oleh Paulus dengan Petrus. Itulah makanya nanti semua yang diajarkan oleh rasul-rasul tidak ada yang meleset dan menyimpang sedikit pun. Ini yang harus kita lihat ya. Kemudian setelah itu, di ayat 19, tapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah, aku tegaskan apa yang kutuliskan itu benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi. Kemudian setelah dia 15 hari di rumah Petrus, dia ngapain? Dia pergi ke daerah Syria dan Kilikia. Kilikia ini ada di Turki. Yang saat ini sedang banyak sinetronnya ya. Turki dari Israel jauh gak? Ya sedekat-dekatnya juga, jalan kaki juga jauh juga ya. Kita juga kalau disuruh ke Family Mart di bawah juga capek, betul? Oh enggak, ya, Lawson. Ya, atau ke Starbucks gitu. Atau misalnya disuruh ngambil makanan Gezel di bawah, pasti juga malas semua orang. Amin? Emang semua malas ya. Apalagi ini dari Israel ke Turki, jalan kaki. Dan udah pasti cuacanya, kayak gini kira-kira. 10 kali inilah suasana kita saat ini, kita lagi di Turki nih. Nah, jadi dia pergi ke Syria dan Kilikia. Dia ngapain ke Syria? Udah jelas, ngapain lagi? Memberitakan Injil. Lihat, tak satu pun waktu dilewatkan olehnya di luar membagikan kasih karunia. Orang yang hidup di dalam kasih karunia tidak melewatkan satu waktu pun untuk meniadakan atau serong dari waktunya untuk mewartakan tentang kasih karunia Allah. Makanya, teman-teman, ini menjadi sebuah perenungan yang besar bagi kita. Udah berapa banyak waktu yang kita pakai? Boleh di next? Oh, sebelumnya. Udah berapa banyak? Balik. Sudah berapa banyak waktu yang kita gunakan sampai detik ini hanya untuk mengurusi bagian-bagian hidup kita dan lupa untuk memberitakan Injil?